Halo semuanya, selamat karena ini lagi siang jadi selamat siang. Sebenarnya kan sebenarnya video tugas disuruh buat podcast. Cuma podcast kayak yang penting ada audionya, outputnya ada audionya. Terus juga harusnya kan ini terdiri dari 3 sampai 4 orang untuk buat videonya. Tapi saya sendiri doang karena ada beberapa insiden yang buat saya harus sendiri. Sebenarnya banyak juga podcaster yang take podcast sendiri, contohnya kayak podcast awal minggu dari Adriano Kobi dan juga podcast minggu dari Andi Wijaya dan Pican. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama gue Muhammad Karim dari Fakultas Hukum UPN PJ, NIM akhir 191. Jadi di sini tuh gue pengen ngebahas hukum climate change, dan temanya itu perubahan iklim sejauh mana keseriusan pemerintah Indonesia. Tuh. Mungkin ini akan sedikit politis ya pembahasannya, cuma karena gue anak fakultas hukum gak mungkin gue bawa politik karena gak ngerti banget juga. Jadi kayaknya ini akan dibawakan dengan apa ya, dengan secara harfiah tapi dengan hukum. Jadi sebenarnya langsung masuk aja kali ya. Jadi sebenarnya tuh perubahan iklim tuh bukan jadi ancaman banget gitu loh sekarang sama masyarakat Indonesia, karena gara-gara udah sering terjadi jadi nganggapnya kayak oh ya udah aja. Harusnya kan nggak bisa dinormalisasi ya, karena perubahan iklim tuh dampaknya tuh gede banget gitu. Gak cuma misalkan gue tinggal di Jakarta terus ada perubahan iklim, itu yang berpengaruh tuh gak cuma yang di Jakarta doang, yang di Depok juga kena, yang di Bogor juga kena, yang di Banten juga kena gitu. Nah suhu global juga kalau misalnya kita tahu lah, suhu global itu naik terus kan. Buktinya dari mana ya? Buktinya itu es kutub itu kan mencair terus gitu setiap tahun, lupa tepatnya berapa. Cuma dari gak cuma dari berita nasional juga, tapi berita internasional tuh selalu mengkhawatirkan tentang es kutub yang mencair gitu, misalkan dari BBC, CNN gitu. Terus juga kalau misalkan dirasain juga sekarang tuh bencana alam tuh semakin sering terjadi gitu ya. Gak cuma di Indonesia juga, itu kemarin ada di mana, di Cina, Iran, Irak gitu itu ada bencana alam di sana juga. Dunia internasional itu juga udah ada sebenarnya kan. Dunia internasional tuh udah menanggapinya gitu, udah nanggepin dengan perjanjian di Paris, itu Paris Agreement tahun 2015, yang dimana itu menargetkan pembatasan kenaikan suhu bumi tuh dengan kenaikan 1,5 derajat Celcius. Nah itu juga Indonesia kan hadir ya di Paris Agreement tahun 2015 itu. Makanya ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement itu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change itu. Terus juga sebelumnya tuh tadi United Nations Framework Convention on Climate Change itu juga ada di tahun 1992. Dampaknya apa perubahan iklim ke Indonesia? Sebenarnya dampaknya banyak banget, karena Indonesia kan negara kepulauan ya, yang dimana kalau misalkan perubahan iklim ini akan naiknya permukaan laut gitu, yang mengancam pulau-pulau kecil. Sebenarnya nggak harus pulau-pulau kecil sih, kayak misalkan Jakarta aja. Jakarta tuh yang di pinggir laut itu udah berasa banget kalau misalkan kenaikan lautnya tuh udah parah gitu. Itu juga untuk pulau-pulau kecil tuh pasti lebih kasihan kan, yang mana perubahan cuaca ekstrim tuh mengganggu pertanian. Terus juga akan ada kebakaran hutan yang dan juga ada
kebakaran hutan yang jadi langganan tahunan di Indonesia gitu. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK itu tuh sekitar 1,6 juta hektar hutan terbakar pada tahun 2019. Ini menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dari total emisi tahunan negara-negara Eropa kecil. Terus selain itu juga dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini mencatat bahwa lebih dari 95% bencana di Indonesia sejak tahun 2010 berkaitan langsung dengan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Terus apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia terhadap perubahan iklim? Nah, karena ya baik lagi karena saya anak hukum, saya akan bahas secara konstitusional. Ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Itu ada pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD NRI tahun 1945, di mana di undang-undang itu menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perekonomian nasional harus berwawasan lingkungan. Nah, dari pasal yang 28H ayat 1 ini yang menegaskan berhak dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena saya tinggal di Jakarta, kayak gue rasa gue nggak mendapatkan hidup yang baik dan sehat lagi. Karena kalau misalkan dilihat-lihat dan dirasain juga, napas di Jakarta tuh sesak banget ya sih. Apalagi kalau misalkan udah jam-jam rush hour, kayak misalkan jam pulang kerja atau jam berangkat kerja, itu tuh pagi aja tuh panasnya tuh bukan panas karena matahari gitu loh, panas yang karena udah saking banyaknya polusi terus jadi panas gitu. Terus juga siang, kalau misalkan nanti siang jam ini masih jam 10-an ya, kalau misalkan udah siang yang jam makan siang nih jam 11:30, jam 11:30, itu panasnya tuh apa ya, pasti ngerasain lah. Kalau misalkan lagi di Bogor tuh yang benar-benar jauh dari banyak transportasi, itu panasnya tuh nggak panas yang nyengat gitu loh. Tapi kalau misalkan di Jakarta ini, wah parah banget panasnya tuh, bener-bener nusuk gitu ke kulit gitu loh, yang bener-bener udah pasti nggak sehat sih gitu. Terus juga ada konteks hukum lingkungan ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Ini menempatkan perubahan iklim sebagai bagian dari perlindungan ekosistem global. Dan selanjutnya ada pasal 63 ayat 1 huruf F. Undang-undang ini menyebut bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim. Artinya kan harusnya pemerintah itu udah wajib bukan hanya membuat kebijakan doang, tapi harus mengimplementasikan secara efektif gitu. Terus kebijakan dan peraturan hukum Indonesia terhadap perubahan iklim. Nah, yang pemerintah Indonesia kan udah nyusun kan beberapa kebijakan penting. Yang pertama ada Rencana Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau RAN-GRK, dan yang terbaru ini ada Enhanced NDC, yang mana ini Nationally Determined Contribution tahun 2022 yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Nah, selain itu juga ada Peraturan Presiden tahun 98 nomor 98 tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEC yang membuka jalan lagi perdagangan karbon antar sektor. Namun pada hal lain, izin tambang dan pembukaan lahan sawit dan juga ekspor batu bara ini terus-terusan meningkat gitu. Sebenarnya itu kan yang membuat iklim kita tuh masih kontradiktif gitu antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Iya, kayak misalkan sekarang juga lagi digencar-gencarkan, bentar ada suara musik banget motor. Nah, itu tuh contoh yang akibatin perubahan iklim tuh. Jadi maksudnya kan lagi digencar-gencarkan buat masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan listrik gitu. Sebenarnya kan itu hal baik, cuma
ada beberapa hal yang nggak menurut saya kurang efektif lah, karena dengan harga mobil listrik yang mahal yang nggak mungkin akan dijangkau oleh kalangan menengah ke bawah itu, walaupun pajaknya rendah tapi kan harganya mahal gitu. Saya agak aneh sih, kayak nyuruh masyarakatnya beli mobil listrik tapi tambang, pembukaan lahan, terus ekspor batu bara ini masih naik terus gitu, seperti itu. Terus evaluasi apa aja yang akan saya berikan untuk pemerintah yang katanya serius untuk terkait climate change itu. Ada beberapa pertanyaan, enggak sih, bukan pertanyaan sih, tapi kayak ya sebenarnya bisa jadi pertanyaan basic sih. Sejauh mana pemerintah itu serius menghadapi perubahan iklim? Karena kalau misalkan dilihat dari sisi regulasinya, Indonesia ini lengkap, banyak banget gitu undang-undang yang udah dibuat terkait climate change, tapi pada implementasinya itu sangat-sangat nggak kelihatan gitu sih, kosong aja gitu. Karena lemahnya pengawasan, terus tumpang tindih izin tambang, dan rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. Itu karena kayak misalkan waktu itu yang siapa, yang si Ramzi, gue lupa deh, Ramzi tuh, coba cari aja deh di Google. Iya, si Ramzi kan wakil bupati Cianjur, Jawa Barat gitu. Dia kan pernah di video YouTube itu, dia tuh pernah ini apa namanya, kayak Deddy Mulyadi deh, kayak dia bikin konten gitu, dia keliling-keliling Cianjur, Jawa Barat yang biasanya sering ada pertambangan, terus dia ngegap gitu, ada orang yang melakukan pertambangan ilegal gitu. Nah ini kan tandanya berarti pengawasan dan pemberlakuan hukum di Indonesia ini kan gak berjalan dengan baik gitu ya. Itu sih yang sebenarnya sering jadi pertanyaan lah gitu loh. Itu juga dari laporan Climate Action Tracker tahun 2023 ini menilai komitmen iklim Indonesia ini masih di kategori highly insufficient. Itu artinya tidak cukup untuk menahan pemanasan global di bawah dari 2 derajat Celcius. Nah berarti kan pemerintah ini kan nggak cukup serius gitu, karena diukur dari seberapa banyak peraturan yang dibuat, tapi dampak nyatanya kan nggak dilakukan gitu terhadap emisi dan lingkungan hidup rakyatnya. Sebenarnya masih banyak banget PR yang harus dilakukan sama pemerintah Indonesia ini. Karena untuk mencapai keadilan bagi masyarakat adat juga dan yang terdampak langsung oleh proyek ekstraktif seperti itu. Terus yang terakhir mungkin penutup dan refleksi dari saya, sebenarnya perubahan iklim ini bukan isu masa depan ini. Sebenarnya perubahan iklim ini bukan isu masa depan yang harus digembor-gemboran lah. Karena ujian moral dan hukum itu negara kita udah ya undang-undangnya udah dibikin, tinggal pelaksanaan aja sih, implementasinya aja yang tinggal dilakuin gitu. Karena kan emang Indonesia negara hukum, tapi nggak tahu hukumnya ini dilaksanakan atau enggak gitu. Nah pemerintah juga emang ada beberapa pemerintah yang udah bergerak, tapi kecepatan perubahan kebijakannya belum sebanding gitu dengan kecepatan kerusakan alam yang udah terjadi gitu. Jadi percuma kalau misalnya udah bunuh satu yang merusak lingkungan, tapi masih ada 100 orang yang merusak lingkungan tuh masih berjalan gitu loh, percuma gitu. Gue juga sebagai warga negara Indonesia punya hak lah untuk menuntut kebijakan yang berkeadilan ekologis gitu, yang dimana ini kan udah dijamin sama negara secara konstitusional. Juga sebagai generasi muda itu sebenarnya tanggung jawab generasi muda sih sebenarnya.
untuk menjaga agar hukum tidak hanya hidup di atas kertas doang, tapi juga melindungi bumi terdapat implementasi yang nyata gitu. Mungkin dari gua kayak segitu aja deh, karena ini targetnya kan 12 menit, ini udah 15 menit 19 detik gitu. Ya udah kayak gitu aja. Gua Karim, gua undur diri. Correct me if I'm wrong, if I kalau gue punya ada kesalahan kata atau salah penyebutan undang-undang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.